Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah hari ini dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersholawat, hati menjadi tenang dan hidup penuh berkah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tampak sederhana, lalu diremehkan tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Atau mungkin, pernahkah kalian menilai seseorang hanya dari pakaiannya? Kisah kali ini akan membuat kita berpikir dua kali sebelum merendahkan orang lain. Inilah kisah seorang pria lusuh dari desa yang membuat seluruh kantor di Jakarta terdiam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rizka Story, agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Pagi itu, sinar matahari baru menyentuh atap-atap rumah di pinggiran Jakarta. Seorang pria kurus dengan rambut sedikit berantakan berjalan kaki di trotoar sambil membawa tas kecil di punggungnya. Namanya Thomas. Ia baru saja tiba dari Kediri setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan bus malam. Bajunya sudah kusam, warnanya pudar, tapi langkahnya penuh keyakinan. Ia datang ke Jakarta bukan untuk mencari kemewahan, tapi untuk mencari kesempatan. Sesekali ia berhenti di depan gedung-gedung tinggi, menatapnya dengan mata yang kagum sekaligus ragu. Subhanallah, besarnya kota ini, gumamnya pelan. Di genggamannya ada selembar kertas lamaran kerja yang dilipat rapi. Ia mendapat kabar bahwa sebuah perusahaan besar, Santoso Group, sedang membuka lowongan untuk bagian administrasi. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di depan gedung kaca yang menjulang megah. Ia menatap papan nama bertuliskan Santoso Corporation. Tangannya sedikit gemetar saat hendak membuka pintu. Ia tahu dirinya tidak berpakaian layak seperti pelamar lainnya, tapi hatinya yakin, niat baik akan membuka jalan. Begitu masuk, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh kulitnya. Lantai marmer mengilap dan suara langkah sepatu para karyawan beradu di telinganya. Semua berpakaian rapi dan wangi. Sementara Thomas, dengan kemeja lusuh dan celana yang mulai pudar warnanya, berdiri canggung di depan resepsionis. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya petugas wanita di meja depan. Senyumnya sopan tapi matanya penuh tanya. Thomas menunduk sedikit. "Selamat pagi, Mbak. Saya mau melamar kerja. Ini berkas saya." Petugas itu menerima kertasnya, menatap sekilas lalu melirik pria itu dari atas sampai bawah. "Bapak yakin melamar kerja di sini? Ini perusahaan besar loh. Ada banyak pelamar dengan pengalaman tinggi." Thomas tersenyum kecil. "Saya yakin, Mbak. Saya cuma ingin mencoba. Siapa tahu ini jalan rezeki dari Allah." Beberapa pegawai yang lewat menoleh dan berbisik pelan. "Lihat tuh, kayaknya salah alamat deh." "Iya, mana mungkin diterima. Penampilannya aja kayak gitu." Thomas mendengar, tapi ia memilih diam. Hatinya sudah ditempa oleh kehidupan desa yang keras. Ia tahu, orang boleh menertawakan, tapi Allah yang menentukan hasil akhirnya. Tak lama kemudian, seorang wanita berpenampilan mewah turun dari lift. Wajahnya cantik dan tegas, berhiaskan riasan tipis namun berwibawa. Dia adalah Aurelia Santoso, CEO muda perusahaan tersebut. Semua karyawan langsung berdiri menunduk hormat ketika ia lewat. Sepatu hak tingginya berderap pelan di lantai marmer. Mata Aurelia tiba-tiba tertuju pada sosok Thomas yang berdiri canggung di depan meja resepsionis. Alisnya terangkat, bibirnya tersenyum sinis. "Siapa orang itu?" bisiknya pada sekretarisnya. "Pelamar kerja, Bu. Katanya dari desa, mau daftar posisi administrasi," jawab sekretaris itu pelan. Aurelia berjalan mendekat. Suaranya dingin tapi terdengar jelas. "Mas, kamu mau kerja di sini?" Thomas menatap sopan, menunduk sedikit. "Iya, Bu. Saya Thomas, dari Kediri." Aurelia mengerutkan dahi. "Kediri? Wah, jauh sekali. Tapi, kamu sadar ini kantor besar kan? Lihat pakaian kamu. Saya nggak tahu harus menilai dari mana, tapi kayaknya, kamu salah tempat." Beberapa karyawan tertawa kecil. Thomas menatap lantai. Wajahnya tetap tenang meski hatinya sedikit bergetar. "Saya paham, Bu.
Tapi niat saya cuma ingin bekerja dengan jujur. Soal pakaian, saya memang belum punya yang bagus. Tapi saya bisa belajar. Aurelia tersenyum sinis. Belajar? Di perusahaan seperti ini, Mas, yang dibutuhkan bukan cuma niat, tapi tampilan, pendidikan, dan pengalaman. Dunia kerja di Jakarta itu keras, bukan tempat buat orang kampung. Thomas mengangguk perlahan, menatap wanita itu dengan sopan. Terima kasih sudah mau dengar, Bu. Mungkin Allah belum mengizinkan saya di sini. Aurelia hanya mengibaskan tangan, lalu berbalik. Tolong suruh orang itu keluar. Dia bikin suasana jadi nggak nyaman. Thomas membungkuk pelan, lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Di depan pintu, ia menatap langit Jakarta yang mendung. Di hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, berilah hamba MU kekuatan untuk tidak membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Beberapa detik ia berdiri di sana, menatap gedung megah yang baru saja menolaknya. Lalu dengan langkah pasti, ia melangkah pergi. Ia tahu, waktu akan menjawab segalanya. Dan saat itu tiba, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya Thomas. 3 hari telah berlalu sejak Thomas meninggalkan gedung Santoso Corporation. Jakarta masih sibuk seperti biasa. Tapi di hati Thomas ada tekad yang semakin kuat. Ia tahu, waktu tak akan lama lagi membalikan keadaan. Ia bukan orang yang datang tanpa tujuan. Di balik kesederhanaan penampilannya, Thomas sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar bernama Graha Utama Group, salah satu konglomerasi terbesar di ibu kota. Ia sengaja turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana karakter para pimpinan perusahaan yang menjadi calon mitra bisnisnya. Ia ingin tahu, siapa di antara mereka yang benar-benar menghargai manusia, bukan hanya penampilan. Pagi itu, di lantai 20 gedung Santoso Corporation, suasana tampak sibuk. Para staf berlarian menyiapkan ruang rapat besar. Ada kabar penting yang beredar. Bu Aurelia, hari ini kita akan kedatangan tamu besar. Pemilik Graha Utama Group akan datang langsung untuk membicarakan kerjasama strategis. Aurelia mengangguk. Senyum di wajahnya merekah. Luar biasa. Perusahaan sebesar itu mau kerjasama dengan kita. Pastikan semua siap. Ini peluang besar. Katanya bersemangat. Ia mengenakan jas abu-abu elegan, menata rambutnya dengan sempurna, lalu berdiri di depan cermin sambil tersenyum puas. Hari ini, aku akan menunjukkan profesionalismu di hadapan seorang pengusaha besar. Tak lama kemudian, lift berbunyi. Beberapa pria berjas masuk, diikuti satu sosok yang membuat semua karyawan membeku. Langkahnya pelan, tenang, tapi penuh wibawa. Aurelia menoleh dengan senyum ramah, namun senyum itu perlahan menghilang. Pria itu adalah Thomas. Namun kali ini, bukan dengan kemeja lusuh dan sepatu usang. Ia mengenakan setelan jas hitam rapi, dasi biru tua, dan sepatu mengilap. Aura kepemimpinannya begitu kuat hingga semua mata tertuju padanya. Seketika, Aurelia menatapnya tak percaya. Bibirnya gemetar, suara tercekat. Anda, Thomas. Thomas menatapnya tenang. Benar, Bu Aurelia. Thomas yang dulu datang ke kantor ini dengan pakaian lusuh. Suasana ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara jam dinding pun terdengar jelas. Aurelia berusaha tersenyum tapi wajahnya pucat. Saya tidak tahu. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Thomas mengangguk pelan. Duduk di kursi utama ruang rapat. Ia memandang sekeliling ruangan. Semua pegawai menunduk malu. Dengan nada lembut tapi berwibawa, ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu Aurelia. Saya mengerti. Dunia ini sering mengajarkan kita menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang sebenarnya ada di dalam. Tapi hari itu, saya datang untuk melihat sejauh mana rasa hormat sebuah perusahaan terhadap manusia, bukan hanya kepada jabatan." Aurelia menelan ludah. Tangannya gemetar memegang pulpen. Thomas melanjutkan, "Saya sengaja datang dalam penampilan sederhana. Bukan untuk menguji, tapi untuk melihat. Dan hasilnya, saya belajar sesuatu tentang perusahaan ini."
Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata Aurelia. Bahwa kadang, yang disebut profesionalisme tidak diukur dari pakaian, tapi dari hati dan cara kita memperlakukan orang lain. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Hanya napas pelan Aurelia yang terdengar. Sementara itu, sekretarisnya menunduk dalam rasa malu, mengingat betapa mereka dulu menertawakan pria itu. Thomas tersenyum kecil. Tapi saya datang hari ini bukan untuk menegur. Saya datang untuk bekerja sama. Karena saya percaya, setiap orang bisa berubah jika mau belajar. Ia lalu membuka berkas kerja sama yang dibawanya. Mari kita mulai pertemuan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Kalimat itu membuat semua orang mengangkat kepala, termasuk Aurelia. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Beberapa jam kemudian, rapat berjalan lancar. Tapi di balik semua itu, hati Aurelia masih terguncang. Ia teringat kata-kata sinisnya dulu, teringat tawa pegawainya, dan terutama, tatapan sabar Thomas yang tidak sedikit pun menunjukkan kebencian. Saat rapat usai, Aurelia menghampiri Thomas dengan langkah pelan. Pak Thomas. Suaranya bergetar lembut. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah lancang. Saya terlalu sombong. Thomas menatapnya dengan senyum tenang. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa salah. Saya pun pernah salah menilai orang lain di masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri setelahnya. Aurelia menunduk. Saya berjanji tidak akan meremehkan siapapun lagi, sekecil apapun penampilannya. Thomas menepuk bahunya ringan. Itu sudah cukup, Bu. Karena di mata Allah, yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling rendah hati. Aurelia terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia sadar, pria yang dulu ia hina kini berdiri di depannya sebagai seseorang yang justru membalas dengan kasih dan kebijaksanaan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dan di luar jendela, langit Jakarta yang tadinya mendung mulai cerah. Seolah ikut menyaksikan bahwa kesombongan tidak pernah bisa menutupi kebijaksanaan seseorang yang berhati ikhlas. Malam itu, gedung Santoso Corporation sudah sepi. Lampu-lampu di luar memantulkan bayangan di jendela besar ruang kerja Aurelia. Di sana, wanita itu duduk sendirian. Jas yang tadi dikenakannya kini tersampir di kursi. Rambutnya sedikit berantakan. Ia menatap kosong ke arah meja kerjanya, di mana tersisa secangkir kopi dingin yang tak tersentuh. Di layar laptopnya, masih terbuka berita bisnis yang baru dirilis sore tadi. Geraha Utama Grup resmi menjadi mitra strategis Santoso Corporation. Dan di bawah judul itu, terpampang wajah Thomas, pria yang dulu ia hina di depan karyawan, kini menjadi penyelamat perusahaan yang ia pimpin. Aurelia menutup mulutnya. Air mata menetes perlahan. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih. Ia memejamkan mata, teringat jelas kejadian 3 hari lalu. Bagaimana ia menatap pria lusuh itu dengan penuh hinaan, menertawakan mimpi orang yang hanya ingin mencoba peruntungan. Dia datang dengan niat baik, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi aku malah menyakitinya. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk pelan. Masuk, ucapnya datar. Sekretarisnya muncul dengan wajah canggung. Maaf, Bu, ada yang menitipkan ini untuk Anda. Ia meletakkan sebuah amplop coklat di meja. Aurelia mengangguk, membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah catatan singkat bertuliskan tulisan tangan yang rapi. Bu Aurelia, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga Allah memberkahi langkah kita dan menjadikan setiap pertemuan sebagai pelajaran berharga. Salam hormat, Thomas. Aurelia menggenggam surat itu erat. Air matanya semakin deras. Ia berbisik pelan. Dia bahkan masih menulis dengan kata-kata seindah itu, setelah aku memperlakukannya dengan kasar. Ia bangkit dari kursinya, melangkah ke arah jendela besar. Dari lantai 20 itu, ia bisa melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Tapi hatinya terasa kosong. Betapa sombongnya aku selama ini, gumamnya. Aku pikir jabatan dan kemewahan bisa membuatku dihormati.
Padahal yang membuat seseorang berharga bukanlah hartanya, tapi hatinya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Aurelia datang lebih pagi dari biasanya. Tidak lagi dengan langkah cepat dan wajah angkuh, tapi dengan senyum lembut yang jarang terlihat. Para karyawan menatap heran. "Selamat pagi, Bu," sapa salah satu staf. "Selamat pagi," jawab Aurelia sambil tersenyum ramah. "Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan?" Semua saling pandang. Mereka tidak percaya. Ini adalah Aurelia yang sama yang dulu terkenal dingin dan sulit didekati. Saat rapat pagi dimulai, ia berdiri di depan para pegawai. Suaranya terdengar tenang tapi penuh makna. "Saya ingin meminta maaf kepada kalian semua," katanya tiba-tiba. Ruangan langsung hening. "Saya sadar selama ini terlalu menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Saya lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya harga diri. Kemarin, saya sendiri belajar dari seseorang yang saya remehkan." Para staf menunduk. Sebagian mulai terisak kecil karena tahu siapa yang dimaksud. Aurelia melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya hanya ingin kita semua belajar menghargai siapapun yang datang ke tempat ini. Baik yang berpakaian sederhana, atau yang tampak biasa saja. Karena bisa jadi, mereka adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji hati kita." Setelah rapat selesai, semua pegawai berdiri memberi tepuk tangan kecil. Bukan karena mereka kagum pada kata-kata itu, tapi karena mereka merasakan perubahan besar pada sosok pemimpin mereka. Sementara itu, di tempat lain, Thomas duduk di teras rumahnya yang luas. Di tangannya ada secangkir teh hangat, dan di wajahnya tersungging senyum tenang. Ia menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat, lalu berbisik, "Segala puji bagi MU ya Allah. Karena bukan kekayaan yang membuat bahagia, tapi kesempatan untuk memberi pelajaran dengan cara yang lembut." Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Dari Aurelia Santoso. Isinya singkat, tapi bermakna dalam. "Pak Thomas, terima kasih sudah mengajarkan saya arti kerendahan hati. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan keberkahan tanpa batas." Thomas tersenyum membaca pesan itu. Ia mengetik balasan pelan. "Teruslah jadi pemimpin yang bijak, Bu Aurelia. Karena orang besar bukan yang tak pernah salah, tapi yang mau memperbaiki kesalahannya." Dan malam itu, keduanya berdoa di tempat berbeda, tapi dengan hati yang sama. Hati yang kini telah belajar bahwa penghargaan sejati tak lahir dari penampilan, melainkan dari keikhlasan. Di luar sana, hujan mulai turun perlahan, menetes di kaca jendela. Seolah langit ikut membersihkan hati yang dulu tertutup kesombongan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di kaca mobil ketika Aurelia melangkah keluar dari rumahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus putih polos dan celana panjang hitam, jauh dari gaya glamor yang biasa ia kenakan. Wajahnya tampak lebih tenang. Langkahnya tidak lagi tergesa seperti dulu. Hari ini, ia memiliki janji bertemu dengan Thomas di kantor pusat Graha Utama Group. Bukan sebagai CEO yang ingin menandatangani kontrak semata, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar. Belajar dari kesalahan dan dari sosok yang telah mengajarkan arti rendah hati tanpa kata marah. Ketika ia tiba di lobi gedung megah itu, hatinya bergetar. Dulu ia merasa dirinya tinggi dan kuat, tapi hari ini, ia merasa kecil, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Seorang resepsionis menyapanya sopan. "Selamat pagi, Bu Aurelia." Pak Thomas sudah menunggu di ruang pertemuan lantai 25. Aurelia mengangguk dan naik ke lift. Setiap detik di dalam lift terasa panjang. Matanya menatap pantulan dirinya di cermin lift, lalu ia berbisik pelan. "Semoga aku bisa menebus kesalahan itu dengan ketulusan." Begitu pintu lift terbuka, aroma kopi hangat menyambutnya. Di sana, Thomas sudah duduk di meja bundar dengan senyum ramah. Kali ini, tak ada rasa canggung di wajahnya, hanya ketenangan seorang pemimpin yang matang. "Silakan duduk, Bu Aurelia," ucapnya lembut. "Terima kasih, Pak Thomas," jawabnya pelan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan.
Suara mesin pendingin udara terdengar halus, mengisi sela-sela udara yang sedikit menegang. Akhirnya Aurelia membuka pembicaraan. Pak Thomas, saya masih merasa bersalah atas apa yang terjadi waktu itu. Thomas menatapnya lembut. Tidak perlu merasa bersalah terus, Bu. Hidup ini tentang belajar. Saya pun banyak belajar dari kejadian itu. Aurelia menunduk. Tapi saya begitu angkuh. Saya menilai orang dari pakaian, bukan dari hati. Saya lupa bahwa di balik kesederhanaan, bisa tersimpan kebesaran yang tidak terlihat mata. Thomas tersenyum kecil. Saya sudah memaafkan, bahkan sejak hari itu. Karena saya tahu, Allah menulis semua kejadian bukan tanpa makna. Kadang, untuk membuat kita lebih bijak, Allah izinkan kita jatuh dulu dalam kesalahan. Aurelia menatap pria itu dengan mata berkaca. Saya benar-benar berterima kasih, Pak Thomas. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih hidup dalam kesombongan. Saya bahkan memarahi staf yang menertawakan Bapak waktu itu. Mereka menyesal juga. Thomas mengangguk pelan, lalu menatap ke arah jendela besar di belakang Aurelia. Lihatlah, Bu. Gedung-gedung tinggi itu berdiri megah. Tapi kalau pondasinya rapuh, semua bisa runtuh. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hati kita kosong dari rasa rendah hati, maka semua keberhasilan tidak berarti apa-apa. Hening beberapa saat. Kata-kata itu menggema di telinga Aurelia. Ia menunduk, merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Rasa syukur sekaligus keharuan. Thomas kemudian melanjutkan. Suaranya tenang tapi dalam. Saya dulu juga pernah diuji, Bu. Pernah diremehkan, pernah dianggap tak pantas. Tapi saya percaya, Allah selalu menolong orang yang sabar. Dan sekarang, saya ingin menolong siapapun yang punya niat baik, seperti dulu saya datang ke kantor Ibu. Aurelia tersenyum tulus. Saya ingin belajar dari Bapak, bukan hanya soal bisnis, tapi soal cara memimpin dengan hati. Thomas tertawa kecil. Kita semua masih belajar, Bu. Bahkan saya pun setiap hari belajar menahan ego. Tiba-tiba, pintu ruang rapat diketuk. Seorang staf masuk membawa map dan berkata, "Maaf, Pak, ini draft kerjasama yang sudah direvisi." Thomas menerima map itu dan menatap Aurelia. "Saya sudah menambahkan satu hal baru dalam kontrak kita." Aurelia mengerutkan dahi. "Apa itu, Pak?" Thomas membuka lembaran kertas dan menunjuk satu pasal. Pasal tambahan tentang program perekrutan karyawan dari desa terpencil. Saya ingin memberi kesempatan bagi mereka yang tidak punya penampilan mewah, tapi punya semangat dan kejujuran tinggi. Mata Aurelia membulat. Ia menatap Thomas dengan kagum. "Ide yang luar biasa, Pak. Saya setuju 100%. Ini akan menjadi program sosial pertama dari kerjasama kita." Thomas mengangguk. "Bukan untuk pujian, Bu. Tapi agar perusahaan besar tidak melupakan akar kemanusiaannya. Karena siapa tahu, di antara mereka yang sederhana, ada Thomas-Thomas lain yang sedang menunggu kesempatan." Keduanya saling menatap, lalu tersenyum. Aurelia menatap keluar jendela. Langit Jakarta cerah dengan awan putih berarak pelan. "Pak Thomas, saya merasa Allah mempertemukan kita bukan kebetulan." Thomas mengangguk dengan wajah teduh. "Tidak ada yang kebetulan, Bu. Semua sudah digariskan. Bahkan penghinaan yang dulu Ibu ucapkan, mungkin memang harus terjadi agar lahir kesadaran ini." Aurelia menatapnya dalam diam, lalu mengangguk perlahan. "Saya akan ingat hari ini, bahwa di balik setiap kesalahan, selalu ada hikmah yang Allah sembunyikan." Thomas menatap arlojinya, lalu berdiri sambil tersenyum. "Mari kita jalani kerjasama ini dengan niat baik. Karena kalau niatnya benar, Allah pasti mudahkan jalannya." Aurelia ikut berdiri, menyalami tangannya dengan hormat. "Terima kasih, Pak Thomas. Terima kasih sudah tidak membalas hinaan dengan dendam, tapi dengan kebaikan." Thomas hanya tersenyum. "Kebaikan adalah balasan terbaik untuk kesombongan, Bu." Dan ketika Aurelia berjalan keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa ringan. Ia tahu,
Hari itu ia bukan hanya menandatangani kerjasama bisnis, tapi juga menandatangani perubahan dalam dirinya. Perubahan menuju hati yang lebih lembut dan penuh rasa syukur. Sementara Thomas berdiri di jendela, menatap pemandangan kota yang sibuk. Dalam hatinya ia berucap lirih, "Segala puji bagi MU ya Allah, karena Engkau mengajari manusia dengan cara yang paling indah." Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Kerjasama antara Santoso Corporation dan Graha Utama Group menjadi berita besar di dunia bisnis. Banyak media memuji langkah Aurelia yang berani menggandeng perusahaan raksasa, dan Thomas dikenal sebagai sosok dermawan yang membawa angin segar ke dunia industri. Namun, di balik semua pujian itu, Allah kembali menguji mereka, terutama Aurelia, dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, rapat besar diadakan di kantor pusat Santoso Corporation. Semua direksi hadir, termasuk Thomas. Suasana rapat semula berjalan baik, hingga tiba-tiba seorang staf keuangan masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat. "Bu Aurelia, ada masalah besar," katanya dengan napas terburu-buru. Aurelia menatapnya serius. "Masalah apa?" "Dana investasi untuk proyek gabungan dengan Graha Utama Group hilang, Bu. Ada yang melakukan transfer tanpa izin." Ruangan seketika hening. Semua mata menatap Aurelia. Ia merasa darahnya berdesir cepat. "Hilang? Maksud kamu, berapa jumlahnya?" "Sekitar 15 miliar, Bu." Seketika jantung Aurelia berdebar keras. Ia menatap layar laptop di depannya, memeriksa data yang ditampilkan. Dan benar, ada transaksi mencurigakan. Thomas yang duduk di seberang meja hanya menatap tenang. Ia tidak panik, tidak menuduh. Ia berkata pelan, "Tenangkan diri dulu, Bu Aurelia. Kita cari tahu bersama. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya." Aurelia menarik napas panjang. "Baik, Pak Thomas. Saya akan bentuk tim investigasi segera." Namun tak lama kemudian, kabar buruk lainnya datang. Salah satu media online menulis berita. Dana kerjasama Santoso Corporation dan Graha Utama diduga disalahgunakan. Komentar negatif bermunculan di dunia maya. Nama Aurelia dan Thomas disebut-sebut. Beberapa pihak mulai mencibir. Di ruang kerjanya, Aurelia menatap layar ponselnya dengan mata berkaca. "Ya Allah, cobaan apa ini?" katanya lirih. Teleponnya berdering. Thomas menelepon. "Saya sudah baca beritanya," kata Thomas dari seberang. "Tenang, Bu. Kita tidak akan biarkan fitnah ini berlarut. Saya percaya pada Ibu." Aurelia hampir tak percaya dengan sikap tenang itu. "Tapi, Pak, kalau publik tahu, nama Bapak juga bisa tercemar. Ini bisa jadi masalah besar." Thomas tersenyum kecil, meski suaranya di telepon terdengar lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Kebenaran tidak perlu terburu-buru dibela. Allah akan tunjukkan waktunya." Keesokan harinya, investigasi internal dimulai. Tim menemukan bahwa salah satu manajer keuangan, Davin, telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mentransfer dana ke rekening pribadi. Davin mencoba melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap. Saat diinterogasi, ia berkata dengan ketakutan, Saya disuruh orang luar, Bu. Mereka ingin menjatuhkan perusahaan ini." Aurelia terdiam. "Siapa?" Namun Davin hanya menunduk. Thomas yang hadir di ruangan itu menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Inilah ujian berikutnya, Bu Aurelia. Kadang setelah kita belajar rendah hati, Allah menguji kesabaran dan kejujuran kita." Aurelia menatap Thomas. Matanya mulai basah. "Saya takut, Pak. Takut kalau semua ini menghancurkan kepercayaan yang Bapak berikan." Thomas menepuk bahunya pelan. Kepercayaan bukan sesuatu yang mudah rusak hanya karena badai. Justru badai itu yang menguatkannya. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Davin ternyata bekerja sama dengan pesaing bisnis lama Thomas yang ingin menggagalkan proyek mereka. Semua bukti dikumpulkan, dan media akhirnya memberitakan fakta sebenarnya. Kasus penyalahgunaan dana di Santoso Corporation terbongkar. CEO dan investor utama tidak terlibat.
Aurelia membaca berita itu sambil meneteskan air mata. Alhamdulillah, Allah masih menjaga nama baik ini. Namun bukan rasa lega yang paling membuatnya menangis, melainkan sikap Thomas yang tetap tenang di tengah badai. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menyalahkan, hanya terus memberi ketenangan. Hari itu, setelah semuanya reda, Aurelia memanggil Thomas ke ruangannya. "Pak Thomas," katanya pelan, "kalau Bapak tidak ada di sisi saya kemarin, saya mungkin sudah hancur. Saya benar-benar berterima kasih." Thomas tersenyum lembut. "Saya juga pernah mengalami masa seperti itu, Bu. Bedanya, dulu saya sendirian. Dan saya bersyukur, kali ini saya bisa membantu orang lain melewati badai yang sama." Aurelia menatap pria itu lama. Ada rasa hormat yang tulus di matanya, bukan lagi karena jabatan, tapi karena kebesaran hati. "Bapak seperti guru bagi saya," ucapnya lirih. Thomas menggeleng pelan. "Saya bukan guru, Bu. Saya hanya orang yang belajar untuk tidak membalas luka dengan amarah. Karena Allah tidak menilai seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa besar hati kita saat diuji." Mata Aurelia mulai basah lagi. Ia menunduk dan berucap lirih, "Ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan orang yang mengajarkan arti ketulusan." Dan malam itu, di tengah kesunyian kantor yang sudah sepi, Aurelia menatap langit-langit ruangannya sambil tersenyum tipis. Ia sadar, kadang ujian bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan bahwa pelajaran sebelumnya benar-benar tertanam dalam hati. Sementara itu, di rumahnya, Thomas berdiri di teras memandangi langit malam. Suara adzan Isya terdengar sayup dari kejauhan. Ia berbisik lembut, "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau tunjukkan pada mereka bahwa kebenaran selalu menang, asal hati tidak menyimpan dendam." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah menuju ruang tamu untuk menunaikan sholat. Dalam setiap sujudnya malam itu, ia berdoa agar Aurelia tetap kuat dalam keimanan, karena ujian bagi orang yang baru berubah adalah ujian untuk meneguhkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak badai itu berlalu. Santoso Corporation kini bangkit lebih kuat. Hubungan kerjasama dengan Graha Utama Group berjalan lancar, dan masyarakat mulai kembali mempercayai nama besar mereka. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada perubahan besar yang tumbuh pelan tapi pasti, bukan pada bisnis, tapi pada hati seorang Aurelia Santoso. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi suasana kaku dan penuh tekanan seperti dulu. Para karyawan tampak lebih santai, lebih berani tersenyum, bahkan ada yang bercanda ringan saat jam istirahat. Aurelia kini bukan lagi sosok pemimpin yang ditakuti, tapi dihormati. Ia berjalan menyusuri koridor kantor dengan langkah lembut. Setiap pegawai yang berpapasan menunduk sopan, bukan karena takut, melainkan karena menghargai. Aurelia menyapa satu persatu dengan senyum hangat. "Pagi, bagaimana proyek tim marketing?" "Sudah berjalan baik, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan," jawab salah satu staf dengan mata berbinar. Aurelia tersenyum. "Bagus. Ingat, kerja keras itu penting, tapi jangan lupa berdoa. Allah yang memberi hasilnya." Kata Allah kini ringan keluar dari bibir Aurelia. Ia bukan lagi wanita ambisius yang menganggap keberhasilan hanya dari kekuatan dirinya. Ia kini belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari kerendahan hati. Siang itu, Thomas datang ke kantornya. Pria itu masih sama, sederhana dalam ucapan, tenang dalam sikap. Tapi kini, setiap orang yang melihatnya seolah merasakan kehangatan. "Assalamualaikum, Bu Aurelia," ucapnya saat masuk ke ruangannya. "Waalaikumsalam, Pak Thomas. Silakan duduk," jawabnya dengan senyum tulus. Mereka membicarakan proyek sosial pertama yang baru dijalankan, program kesempatan kedua, yaitu perekrutan karyawan dari desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Tujuannya sederhana, memberi peluang bagi mereka yang tidak punya akses pendidikan tinggi tapi memiliki semangat kerja dan kejujuran. "Sudah ada 20 orang yang kami terima dari berbagai daerah, Bu," kata Thomas sambil membuka berkas laporan. Aurelia tersenyum bahagia. "Subhanallah, luar biasa.
Saya bahkan sempat membaca kisah salah satu dari mereka yang dulunya penjual koran, sekarang jadi staf administrasi. Thomas mengangguk. Betul, Bu. Dan mereka bekerja dengan hati. Kadang, yang sederhana justru yang paling tulus. Aurelia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut. Saya dulu tidak akan pernah berpikir seperti ini kalau tidak bertemu Bapak. Thomas tertawa kecil. Jangan berlebihan, Bu. Saya hanya lewat dalam cerita Ibu. Allah yang menulis jalan hidupnya. Aurelia tersenyum, tapi di matanya tampak rasa haru. Saya masih ingat hari pertama Bapak datang ke kantor ini. Dengan pakaian lusuh, saya mengira Bapak hanya orang tak berpendidikan. Padahal Bapak adalah guru kehidupan saya. Thomas menatapnya tenang. Dulu saya memang datang dengan pakaian lusuh. Tapi sebenarnya, saya hanya ingin tahu, siapa yang bisa melihat hati, bukan hanya kulit luar. Aurelia menunduk. Dan saya gagal waktu itu. Thomas menggeleng pelan. Tidak gagal, Bu. Karena dari kegagalan itu lahir kesadaran. Dan kesadaran itu jauh lebih mahal dari kesuksesan. Beberapa detik suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar lembut. Lalu Aurelia berkata, Pak Thomas, saya punya satu permintaan. Apa itu, Bu? Saya ingin Bapak mengisi seminar motivasi untuk semua karyawan di perusahaan saya. Bukan tentang bisnis, tapi tentang makna kerja yang sesungguhnya. Saya ingin mereka mendengar langsung dari Bapak, bagaimana cara menjadi manusia yang tidak menilai dari tampilan. Thomas tersenyum lebar. Insya Allah, dengan senang hati. Hari yang dinanti pun tiba. Ruang auditorium Santoso Corporation dipenuhi ratusan karyawan. Di atas panggung, Thomas berdiri dengan mikrofon di tangan. Suaranya tenang namun berwibawa. Saya dulu pernah berdiri di tempat ini, tapi bukan sebagai tamu kehormatan. Saya datang sebagai pelamar kerja dengan pakaian lusuh. Saya ditolak, bahkan dihina. Tapi saya tidak marah, karena saya tahu, Allah sedang menguji kesabaran saya. Semua mata tertuju padanya. Suasana begitu hening. Thomas melanjutkan, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena yang terlihat mata belum tentu mencerminkan isi hatinya. Kadang, orang yang tampak sederhana justru menyimpan kekuatan yang tidak kalian bayangkan. Beberapa karyawan tampak terharu. Aurelia yang duduk di barisan depan menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Thomas menatapnya sebentar, lalu menatap semua hadirin. Dan kepada Bu Aurelia, saya ucapkan terima kasih. Karena tanpa kejadian itu, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di sini untuk berbagi pelajaran kepada kalian semua. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Namun bukan tepuk tangan meriah yang terdengar, melainkan tepuk tangan penuh makna. Tanda penghormatan kepada dua jiwa yang pernah saling melukai, tapi akhirnya saling menyembuhkan. Setelah acara usai, Aurelia menghampiri Thomas di belakang panggung. Wajahnya tenang tapi matanya masih basah. Terima kasih, Pak Thomas. Hari ini semua orang belajar sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Thomas menjawab dengan senyum sederhana. Yang terpenting bukan mereka mengingat saya, Bu. Tapi mereka mengingat pesan yang disampaikan Allah lewat kejadian kita. Matahari sore menembus kaca jendela auditorium, menyinari wajah mereka berdua. Hangat, tenang, dan damai. Aurelia menatap ke arah cahaya itu dan berbisik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan seseorang yang mengajarkan arti cinta tanpa pamrih, kesabaran tanpa batas, dan kebaikan tanpa syarat. Dan di saat itu juga, di antara senja yang perlahan turun, rasa hormat yang tumbuh dari luka berubah menjadi kekuatan yang menenangkan hati keduanya. 1 tahun telah berlalu sejak Thomas dan Aurelia menjalin kerjasama besar antara Graha Utama Group dan Santoso Corporation. Proyek mereka berkembang pesat, membuka banyak lapangan kerja di berbagai daerah, termasuk di pelosok desa tempat Thomas dulu berasal. Kini, hubungan mereka tidak lagi sekadar rekan bisnis. Ada persahabatan yang tumbuh dalam keheningan, hubungan yang dilandasi rasa saling hormat, bukan kepentingan. Suatu pagi, Thomas duduk di balkon rumahnya yang menghadap taman kecil.
Burung-burung berkicau lembut di pepohonan. Di tangannya ada secangkir kopi hitam dan selembar surat undangan berstempel resmi dari Santoso Corporation. Ia membaca tulisan di bagian atasnya. Undangan acara perayaan 1 tahun kerja sama Graha Utama Group dan Santoso Corporation. Thomas tersenyum tipis. Ia tidak menyangka waktu berjalan secepat itu. Sementara di sisi lain kota, Aurelia tengah berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya biru muda yang sederhana namun elegan. Wajahnya tak lagi menampilkan aura kesombongan seperti dulu. Kini, yang terpancar hanyalah ketenangan dan rasa syukur. "Sudah siap, Bu?" tanya sekretarisnya yang setia. Aurelia tersenyum lembut. "Siap, tapi kali ini bukan untuk menunjukkan keberhasilan, melainkan untuk mengucapkan terima kasih." Acara dimulai di ballroom hotel mewah di Jakarta. Ratusan tamu hadir, mulai dari pejabat, rekan bisnis, hingga karyawan dari 2 perusahaan besar itu. Suasana begitu hangat. Di atas panggung terpampang tulisan besar. "Dari kesalahpahaman, lahir persaudaraan." Ketika Thomas tiba, semua mata tertuju padanya. Ia masih tampil sederhana, jas hitam, dasi abu-abu, dan senyum yang selalu menenangkan. Aurelia berjalan menghampiri dan menyambutnya dengan hormat. "Terima kasih sudah datang, Pak Thomas," katanya tulus. "Terima kasih sudah mengundang, Bu Aurelia," jawab Thomas dengan senyum lembut. Setelah semua tamu duduk, acara dimulai dengan tayangan video singkat. Tampilan pertama menunjukkan rekaman suasana lama. Seorang pria berpakaian lusuh berdiri di depan gedung Santoso Corporation, menatap dengan penuh harapan. Suara narator berkata, "Dulu, kami melihat seseorang hanya dari apa yang tampak. Tapi Allah mengajarkan kami untuk melihat dengan hati." Gambar berganti, menampilkan wajah Aurelia yang dulu penuh gengsi, kemudian berganti menjadi sosok yang tersenyum lembut di ruang kerja. "Dulu, kesombongan menutup mata kami. Tapi Allah membuka hati kami melalui seseorang yang sederhana namun berhati besar." Thomas terdiam menatap layar. Di sudut ruangan, Aurelia menunduk, menahan haru. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan ketika layar menampilkan tulisan terakhir. "Terima kasih, Thomas. Karena dari kesederhanaanmu, lahir kebijaksanaan bagi kami semua." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Aurelia naik ke panggung, berdiri di depan mikrofon dengan suara bergetar. "Hari ini bukan tentang pencapaian bisnis, tapi tentang perubahan hati. Setahun lalu, saya pernah menghina seorang pria berpakaian lusuh yang datang melamar kerja di perusahaan ini. Tapi Allah membalikan cerita itu dengan cara yang luar biasa. Karena pria itu bukan orang biasa, dia adalah orang yang membuka mata saya tentang makna manusia yang sesungguhnya." Ia berhenti sejenak, menatap Thomas yang duduk di barisan depan. "Pak Thomas, saya berdiri di sini untuk mengucapkan terima kasih, dari lubuk hati terdalam." Ruangan sunyi. Thomas berdiri dan melangkah ke panggung dengan langkah pelan. Semua mata menatapnya. Ia menyalami Aurelia dan berkata dengan suara lembut, "Saya juga berterima kasih, Bu Aurelia. Karena tanpa kejadian itu, saya mungkin tak akan melihat seberapa besar perubahan yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika hatinya disentuh kebaikan." Tepuk tangan kembali bergema. Beberapa tamu bahkan meneteskan air mata haru. Setelah acara resmi selesai, Thomas berjalan keluar ballroom menuju taman kecil di belakang hotel. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Udara sore terasa hangat dan damai. Tak lama, Aurelia menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. "Masih ingat hari pertama kita bertemu di kantor itu?" tanyanya dengan senyum kecil. Thomas mengangguk. "Tentu, hari di mana saya belajar arti kesabaran." Aurelia tertawa pelan. "Dan saya belajar arti malu." Keduanya tertawa kecil bersama, tapi di balik tawa itu tersimpan rasa syukur yang dalam. "Pak Thomas," ujar Aurelia setelah beberapa saat, "saya selalu ingin tahu satu hal. Kenapa waktu itu Bapak tidak marah?" Thomas menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Karena kalau saya marah, saya sama seperti mereka yang dulu pernah menghina saya. Saya ingin membalas bukan dengan kata-kata,
tapi dengan pembuktian bahwa kebaikan selalu lebih tinggi daripada gengsi. Aurelia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Saya berharap semua orang di dunia ini bisa belajar seperti Bapak." Thomas tersenyum tenang. "Belajar itu butuh waktu, Bu. Kadang Allah mengajarkan dengan kesulitan, kadang dengan pertemuan." Aurelia mengangguk. "Dan Allah mengajarkan saya lewat Bapak." Matahari senja mulai turun. Cahayanya membias di wajah keduanya. Angin berhembus lembut membawa aroma daun dan ketenangan. Thomas berdiri, menatap langit dan berucap lirih, "Segala puji bagi Mu ya Allah, karena Engkau tidak hanya mempertemukan dua insan dalam urusan dunia, tapi untuk saling memperbaiki hati." Aurelia menatapnya dengan senyum tulus. "Terima kasih, Pak Thomas. Hari ini saya benar-benar merasa hidup saya berbeda." Thomas menoleh. Matanya teduh. Yang berbeda bukan hidup ibu, tapi cara ibu memandangnya. Mereka berjalan berdampingan menuju aula, diiringi cahaya senja yang semakin redup. Di balik langkah itu, tersimpan kisah yang kelak akan menjadi legenda. Kisah tentang pria berpakaian lusuh yang mengajarkan dunia arti kehormatan sejati.